Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Sumber Daya Berkelanjutan, Program Studi PGSD, FKIP UHAMKA. Sebelumnya kami akan menjelaskan materi Habitat Inovasi yang beranggotakan Nurul Fadila, Zidna Ilma, Anissa Ramadhani, Khofifah Parwati, Cemara, Marisa Ana, Rizka Deaulia, dan Fani Alayubi. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nurul Fadila. Yang pertama di sini ada masalah sosial yang dihadapi Jepang. Penggerak masalah sosial. Masalah yang dihadapi Jepang sangat banyak. Angka kelahiran negara akan terus turun dan penduduknya akan terus menua. Komunitas pedesaan berkurang dan banyak akan turun dan menjadi ketinggalan dan sunyi. Sedangkan jumlah penduduknya adalah semakin terkonsentrasi di kota-kota, menyebabkan kemacetan lalu lintas dan peningkatan risiko kerusakan skala massal dalam bencana alam. Meskipun kota seharusnya pusat populasi besar, pekerjaan sektor jasa di dalamnya semakin kekurangan staf. Meskipun kekurangan tenaga kerja, upah tidak berarti tinggi dan meningkat. Jumlah orang muda berada dalam pekerjaan tidak tetap. Menurunkan angka kelahiran lebih jauh lagi. Bagaimana cara Jepang mengatasi masalah tersebut? Alih-alih mengatasi gejalanya, lebih baik dalam banyak kasus untuk mengidentifikasi dan mengobati akar penyebabnya. Oleh karena itu, kami akan membedakan masalah sosial itu sendiri dan faktor penyebabnya. Kolam tenaga kerja yang menyusut. Angka kelahiran Jepang tampaknya akan terus turun untuk saat ini. Tren ini memiliki 3 efek utama. Pertama, ini mengarah pada penurunan populasi secara keseluruhan dan yang lebih penting, penurunan populasi muda dan dengan demikian populasi pekerja. Menunjukkan penduduk usia kerja saat ini per 2015 mencapai 76 juta. Tetapi perkiraan menunjukkan bahwa itu akan turun hingga 52 juta pada tahun 2050. Kabinet Office 2017. Bisa dilihat pada skala di bawah. Populasi yang beruban juga berarti bahwa banyak orang usia kerja akan meninggalkan tenaga kerja untuk merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Meskipun kumpulan tenaga kerja secara keseluruhan menyusut, disparitas regional dalam tenaga kerja pasar telah muncul, menciptakan penawaran dan permintaan yang tidak stabil. Jepang pernah mengejar model pertumbuhan ekonomi berbasis manufaktur. Di bawah model ini, baik perkotaan maupun pedesaan diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi. Produsen akan membangun pabrik dan mengamankan tenaga kerja di daerah pedesaan dan infrastruktur transportasi yang menghubungkan daerah produksi pedesaan dengan daerah konsumsi perkotaan, memungkinkan pengurangan dalam biaya distribusi orang dan barang. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Deaulia. Keterbatasan konsumen. Efek kedua dari penurunan angka kelahiran adalah populasi pedesaan yang lebih jarang. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan penduduk Jepang telah disertai dengan perluasan kota. Karena mereka menerima masuknya pekerja, pusat-pusat populasi yang besar tetap padat penduduknya meskipun populasi secara umum menurun. Di sisi lain, kota-kota provinsi dan pinggirannya menjadi lebih jarang penduduknya. Ketika datang ke infrastruktur, masalahnya bukan hanya penurunan populasi secara absolut. Masalah lainnya adalah apa yang kami sebut keterbatasan konsumen. Populasi konsumen yang tersebar secara jarang di area yang luas. Semakin besar tingkat ketersebaran konsumen, semakin tinggi biaya terkait infrastruktur per konsumen. Populasi yang menua. Efek ketiga dari penurunan angka kelahiran adalah populasi yang menua. Efek ini juga terkait dengan faktor penyebab lain, antara lain orang hidup lebih lama.
Dengan lebih sedikit penduduk yang bekerja, pertumbuhan ekonomi terhenti, dan pemerintah pusat dan daerah menerima pendapatan pajak yang lebih sedikit. Meskipun demikian, populasi yang lebih tua memerlukan pengeluaran kesejahteraan sosial yang lebih tinggi. Penerimaan pajak yang lebih sedikit juga membuat pemerintah kehilangan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial atau membantu anggota masyarakat yang rentan, yang mengakibatkan ketidaksetaraan antar generasi. Selanjutnya, infrastruktur yang menua, seperti yang baru saja kita pelajari, keterbatasan konsumen menyebabkan penggunaan infrastruktur yang tidak efisien, tetapi infrastruktur yang runtuh merupakan pendorong masalah sosial yang independen selain masalah demografis. Dengan lebih dari setengah abad telah berlalu sejak saat itu. Jalan, jembatan, saluran air, dan infrastruktur lain di Jepang rusak, memberikan tekanan pada biaya sosial. Selanjutnya akan dibaca. Baik, selanjutnya yaitu pergeseran ke energi terbarukan. Dalam beberapa kasus, infrastruktur perlu berinovasi karena tekanan global. Sebagai salah satu negara yang menandatangani perjanjian Paris di COP21, Jepang telah berjanji kepada dunia bahwa ia akan bekerja menuju masyarakat rendah karbon. Oleh karena itu, negara ini berkomitmen untuk beralih ke sumber energi terbarukan. Tingkat energi yang dihasilkan dari energi terbarukan seperti angin dan tenaga surya fluktuasi dan tidak dapat dikendalikan. Dengan demikian, ketika masyarakat beralih ke energi terbarukan, ia pun akan berjuang untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan energi. Masyarakat juga akan menghadapi masalah yang berkaitan dengan pemangkasan frekuensi, pengendalian arus listrik balik, dan penanganan fluktuasi tegangan. Untuk mencapai masyarakat bebas karbon, Jepang harus menurunkan harga energi terbarukan, mempromosikan penghematan energi dan pasokan, dan permintaan yang lebih terkontrol di pusat-pusat populasi besar, serta menyediakan energi dengan harga lebih rendah kepada konsumen yang tersebar secara jarang, penduduk di kota, provinsi, dan pinggiran kota. Jika Jepang yang gagal menangani tugas-tugas ini dengan tepat, harga energi akan naik dan sistem tenaga listrik akan menjadi tidak stabil, yang kemudian akan berdampak negatif. Terdapat 3 elemen relasional, yaitu driver isu, sosial yang menggambarkan peran sosial yang tidak dapat dihindari, lalu isu sosial yang menggambarkan sosial mempengaruhi elemen, dan kualitas hidup atau QOL. Selanjutnya yaitu kerangka inovasi habitat, menganalisis target KPIs, bagaimana seharusnya isu sosial yang dibahas di bagian sebelumnya ditangani. Yang dihadapi Jepang adalah bagaimana seharusnya mengakomodasi biaya sosial yang meningkat dengan output produktif yang menyusut. Biaya sosial ini termasuk biaya moneter seperti perawatan kesehatan dan pemeliharaan infrastruktur. Tetapi juga termasuk beban lingkungan seperti emisi karbon. Hasil kebijakan dapat diukur dengan indikator kinerja kunci numerik atau KPI yang menjelaskan biaya dan keluaran. Satu KPI adalah emisi karbon per kapita yang menggambarkan jumlah pengurangan jejak karbon per anak. Jika kita fokus pada KPI ini, kita mungkin akhirnya percaya bahwa manusia seharusnya dapat sehemat mungkin. Namun, Societe 5.0 tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial, melainkan juga untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan dan bersemangat. Habitat yang diuraikan dalam buku ini tidak hanya berfokus pada KPI itu sendiri, tetapi juga pada komponen yang digunakan untuk menghitung KPI dan menekankan pada penanganan elemen-elemen. Selanjutnya ada rumus, yaitu karbon emisi per kapita sama dengan karbon emisi per total energi konsumsi dikali total energi konsumsi per kapita. Rumus tersebut menunjukkan 2 komponen, yaitu emisi karbon dan kapita. Yang pertama adalah emisi karbon dan yang kedua adalah kapita. Mengingat bahwa emisi karbon
dihasilkan dari konsumsi energi masuk akal untuk mempertimbangkan jumlah konsumsi energi total ketika merancang strategi untuk meminimalkan emisi karbon per kapita. Kedua, komponen tersebut memiliki fakta bahwa jika berhasil mengurangi emisi karbon, maka tidak diperlukan lagi mengurangi kapita. Inovasi habitat. Satu-satunya cara untuk mencapai pengurangan emisi karbon adalah dengan beralih ke energi terbarukan. Jika dapat merestrukturasi bauran energi kita, meningkatkan pangsa energi terbarukan, maka kita dapat mengkonsumsi banyak energi sambil tetap mengurangi emisi karbon. Namun, beralih ke energi terbarukan untuk semua kebutuhan energi tidak mungkin dilakukan dalam jangka pendek. Jadi dapat diartikan untuk sementara akan dibatasi konsumsi energi semaksimal mungkin sehingga dapat meminimalkan kapita. Disarankan untuk aktivitas total dan konsumsi energi sampai batas tertentu. Independen satu sama lain, kemajuan teknologi memungkinkan untuk mempertahankan tingkat aktivitas total yang sama dan tetap mengurangi konsumsi energi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cemara. Oke, jadi lanjut seperti yang dijelaskan tadi, satu-satunya cara untuk mencapai pengurangan limbah karbon itu dengan beralih ke sumber energi yang dapat diperbarui ya. Contohnya itu kayak tenaga angin dan surya. Nah, melakukannya secara berkelanjutan memang kita dapat menggunakan banyak energi tanpa banyak mengeluarkan limbah karbon. Akan tetapi, bagaimanapun beralih ke sumber energi baru harus dilakukan dalam jangka panjang. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah rambut yang hidup di masa sekarang dapat beradaptasi sepenuhnya dengan ditopang oleh sumber energi baru. Nah, di sini ada rumusannya ya. Gambar 2,7 itu menunjukkan bahwa emisi karbon per kapita sama dengan emisi karbon per konsumsi energi total, konsumsi energi total per aktivitas total, dan aktivitas total per kapita. Inilah 3 faktor yang dianalisis dalam habitat inovasi. Lanjut. Lanjut, di sini ada warga sebagai pemeran inovasi. Nah, kasus transformasi struktural dan inovasi teknologi dalam praktiknya biasanya secara umum itu dipimpin oleh pemerintah. Biasanya warga sipil hanya akan menanggapi peluang ini jika dalam praktiknya memiliki daya tarik. Nah, oleh sebab itu pihak-pihak yang melakukan praktiknya kayak pemerintah dan perusahaan besar ya harus menghasilkan data-data yang diproses secara mandiri sehingga dapat menarik minat warga sipil. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fani ya. Selanjutnya pertanyaan tentang cara memperbaiki diri dalam QOL yang mencakup cara mendefinisikannya. Dibahas di seluruh buku ini. Untuk saat ini kita akan membahas strategi untuk meningkatkan 2 faktor lainnya, yaitu transformasi struktural dan inovasi teknologi. Kemudian menggunakan kerangka kerja inovasi habitat untuk memecahkan isu-isu penting sosial, tuntutan infrastruktur ini akan memaksakan harga energi. Harga energi akan terus ditingkatkan oleh faktor lain. Energi masih lebih mahal untuk dihasilkan dari sumber terbarukan daripada sumber konvensional. Masalah lain menyangkut kesulitan menyesuaikan permintaan dan suplai energi karena hasil energi bervariasi tergantung pada cuaca. Tapi tidak selalu bisa menghasilkan energi sesuai permintaan. Kemudian ada inovasi habitat. Inovasi habitat bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sambil mempertahankan kehidupan yang bahagia dan nyaman. Rumus dalam FIG 2.7 menyediakan kerangka kerja untuk menyeimbangkan kenyamanan dan kebahagiaan dengan pengurangan emisi karbon. Komponen di ujung kiri, emisi karbon atau kapita. Emisi karbon atau kapita ini adalah hasil dari mengalihkan 3 komponen di sebelah kanan satu sama lain. Atau emisi karbon atau total konsumsi energi
total konsumsi energi atau total aktivitas, dan total aktivitas atau kapita. Karena prinsip masyarakat 5.0 adalah untuk mempertahankan atau memaksimalkan QoL atau komponen ketiga dalam paradigma analitis kita. Kita hanya dapat mengurangi dua komponen lainnya. Kemudian ada transformasi struktural, di mana transformasi struktural melandaskan pentingnya mengurangi jumlah karbon dioksida yang kita hasilkan ketika mengkonsumsi sejumlah energi tertentu. Dalam melakukannya, kita harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu energi kita harus berkelanjutan, stabil, dan menguntungkan secara ekonomi. Inovasi teknologi dalam hal ini, inovasi teknologi adalah sarana untuk menghilangkan konsumsi energi yang berlebihan di seluruh masyarakat. Tujuannya itu adalah untuk menganjurkan masyarakat supaya menggunakan energi dengan lebih hemat, sehingga mengurangi konsumsi energi secara total tanpa harus ada efektif mengurangi kegiatan orang. Dalam transformasi umum, misalnya jika jadwal waktu diatur secara dinamis untuk mencerminkan tingkat stabilitas, itu akan membantu mengekang penggunaan energi yang berlebihan. Contoh lainnya seperti jasa kurir, tempat banyak energi dihabiskan untuk pengiriman karena penerima tidak ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada inovasi teknologi. Dalam hal ini, inovasi teknologi merupakan sarana untuk menghilangkan konsumsi energi yang boros di tingkat masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat agar tidak terlalu boros dalam menggunakan energi, sehingga dapat menurunkan konsumsi energi total tanpa harus mengekang aktivitas masyarakat secara efektif. Di angkutan umum, misalnya, jika jadwal diatur secara dinamis untuk mencerminkan tingkat penumpang, itu akan membantu mengurangi penggunaan energi yang boros. Inovasi teknologi juga memiliki peran penting ketika konsumen perlu mengubah kebiasaan mereka. Artinya, teknologi dapat membantu konsumen mengejar aktivitas yang diinginkan dengan cara yang lebih fleksibel, pada akhirnya membimbing mereka ke perilaku yang lebih hemat energi. Untuk mengaktifkan inovasi teknologi tersebut, pertama-tama kita perlu mengembangkan infrastruktur jaringan data yang mencakup pelaku sosial dan industri. Selanjutnya. Selanjutnya ada kelompok tenaga kerja yang menyusut. Kelompok tenaga kerja Jepang menyusut karena populasi yang semakin berkurang, yang merupakan akibat dari turunnya angka kelahiran. Jepang saat ini mengandalkan tenaga kerja asing untuk menutup kekurangan tenaga kerja. Seiring bertambahnya populasi di seluruh Asia, negara-negara Asia akan semakin bersaing memperebutkan pekerja asing, yang dapat menyebabkan jumlah pekerja asing di Jepang menjadi lebih rendah. Pada akhirnya, tenaga kerja asing Jepang akan mulai menurun bersama tenaga kerja pribumi. Masalah tenaga kerja juga berkaitan dengan produktivitas pekerja di Jepang. Cenderung kurang produktif dibandingkan rekan-rekan mereka di negara maju lainnya, dan mereka menembusnya dengan praktik jam kerja yang panjang. Jepang memiliki beberapa ruang untuk memperbaikan dalam hal ini. Selanjutnya. Inovasi habitat telah merinci masalah tersebut ke dalam rumus yang ditunjukkan pada gambar. Di sebelah kiri adalah nilai tambah atau per kapita, yang menunjukkan berapa banyak nilai tambah yang dihasilkan setiap orang. Inovasi habitat bertujuan untuk meningkatkan produktivitas yang cukup untuk memungkinkan pengurangan waktu kerja dan peningkatan waktu luang.
Sepenting apapun pekerjaan, kehidupan yang dinamis juga membutuhkan banyak waktu luang atau sekali pakai. Untuk menghitung produktivitas tenaga kerja, ada baiknya membagi waktu kerja menjadi jam kerja aktif bersih, yang berarti waktu yang dihabiskan pekerja dalam pekerjaan yang menghasilkan nilai, dan jam tunggu ketika pekerja melakukan perjalanan pulang pergi atau berpergian sebagai bagian dari pekerjaan mereka atau sedang menunggu untuk sumber daya yang harus disiapkan. Selanjutnya, inovasi teknologi. Teknologi memiliki peran utama dalam mengurangi jam tunggu dan meningkatkan jam sekali pakai. Misalnya VR dan teknologi komunikasi dapat memangkas waktu perjalanan dengan menciptakan kembali lingkungan kantor di rumah pekerjaan atau kantor satelit. Demikian pula, di mana dulunya berada di ranah fiksi ilmiah, sekarang menjadi mungkin bagi orang untuk mengubah diri mereka menjadi avatar robot atau eksis secara virtual di tempat kerja jarak jauh. Menggunakan data yang dikumpulkan dari dunia nyata, bisnis dapat mengkoordinasikan jadwal mereka satu sama lain untuk meminimalkan jeda waktu yang diakibatkan oleh jadwal yang tidak sinkron. Transformasi struktural. Dalam konteks masalah ini, transformasi struktural menekankan perlunya menaikkan nilai yang dihasilkan per jam kerjanya. Dengan kata lain, kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas nilai. Mencari tempat kerja merupakan persyaratan yang penting untuk kehidupan yang hidup. Tujuan penyebaran data atau otomatisasi berputar tidak mengambil kesempatan kerja tetapi untuk menciptakan industri baru. Secara historis, otomatisasi telah mengubah mata pencaharian dan pekerjaan, tetapi selalu menghasilkan industri baru juga. Dengan inovasi habitat, industri mencangkup data gabungan sehingga menghasilkan alat analitis yang dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan peluang bisnis baru. Untuk tujuan ini, bisnis harus disulut agar bergerak maju, pelayanan tambahan nilai, dan harus ada infrastruktur legislatif untuk mendorong data yang lebih terbuka, sumber inovasi. Infrastruktur yang menua dan keterbatasan konsumen. Infrastruktur yang menua dan keterbatasan konsumen terkait erat. Sebagian besar infrastruktur Jepang dibangun selama periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara itu. Dengan cepat mendekati tanggal kadaluarsa, untuk menjaga infrastruktur ini, pembaruan sangatlah diperlukan. Namun pengguna berkurang karena populasi, sehingga tidak perlu mempertahankan infrastruktur saat ini skala. Oleh karena itu, infrastruktur harus diperbarui, tetapi dengan cara yang mencerminkan populasi yang berkurang. Penting untuk disadari bahwa kita tidak bisa hanya mengurangi infrastruktur secara proporsional dengan jumlah penduduk. Ketika populasi Jepang tumbuh, lingkungan berkembang seiring dengan pertumbuhan. Namun di era penurunan populasi ini, ruang hidup tetap seluas sebelumnya, sementara populasi tumbuh semakin jarang, yaitu sementara kepadatan berkurang. Dengan demikian, jika penyediaan layanan diperkecil secara proporsional dengan tingkat penurunan populasi, banyak pengguna akan merasa tidak nyaman. Misalkan, jumlah sekolah dasar di suatu daerah dikurangi untuk mencerminkan jumlah anak yang semakin berkurang. Karena ruang tempat tinggal tetap seluas sebelumnya, banyak keluarga harus menanggung perjalanan sekolah yang lebih lama. Selanjutnya, terdapat rumus
infrastruktur yang menua dan keterbatasan konsumen. Keterbatasan konsumen dikaitkan dengan biaya yang lebih besar dalam hal waktu dan uang. Masalah ini dapat diselesaikan dengan membuat komunitas lebih kompak, akan tetapi kita juga harus menemukan cara yang lebih efisien. Inovasi Habitat telah memecahkan masalah infrastruktur usia ke dalam formula yang ditunjukkan dalam gambar di atas. Di sebelah kiri adalah biaya pemeliharaan infrastruktur atau kapita. Mengurangi metrik ini adalah kepentingan terbaik untuk masyarakat. Di sebelah kanan, komponen ketiga QOL adalah penyediaan layanan atau kapita. Untuk meningkatkan metrik ini atau sementara mengurangi biaya pemeliharaan infrastruktur atau kapita akan sejalan dengan etos masyarakat 5.0. Dengan demikian, kita harus mengurangi dua komponen lainnya, biaya pemeliharaan infrastruktur atau orang dan volume transportasi barang yang berkaitan dengan transformasi struktural dan penyediaan volume orang dan barang transportasi atau jasa yang sesuai dengan inovasi teknologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marisa. Ada yang masih kurang. Untuk mengurangi pertama dari dua komponen ini adalah mengurangi biaya pemeliharaan infrastruktur untuk utama sambil mempertahankan jumlah orang dan transformasi barang yang sama. Sebuah metode yang efektif untuk ini adalah membuat lingkungan menjadi lebih kecil. Jika masyarakat lebih kompak, ini akan mengurangi jarak transportasi dan kita bisa mencapai penurunan umum dalam biaya pemeliharaan infrastruktur tanpa perlu mengurangi volume barang disampaikan. Namun tujuan ini tidak layak dalam jangka pendek. Langkah jangka pendek adalah mengurangi komponen kedua, orang dan barang transportasi dalam volume atau jasa penyediaan inovasi teknologi. Tujuan di sini adalah untuk memanfaatkan teknologi untuk mengurangi volume transportasi fisik sementara mempertahankan tingkat yang sama penyediaan layanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marisa. Baik, terima kasih Zidna. Transformasi struktural. Dalam hal ini, transformasi struktural berarti perampingan aset infrastruktur sosial, dengan kata lain membuat lingkungan menjadi lebih kompak. Jika hamparan lingkungan suburban ditata ulang menjadi lingkungan yang lebih terdistribusi secara kompak, infrastruktur di lingkungan ini dapat diakses oleh lebih banyak orang daripada sebelumnya. Kemudian, ketika lingkungan menjadi lebih padat, konfigurasi infrastruktur sosial di sana harus diturunkan secara fleksibel. Seiring dengan tingkat depopulasi, dalam hal energi, misalnya baterai penyimpanan dapat membantu mengendalikan permintaan puncak yang berarti dapat menggunakan generator listrik yang lebih kecil. Ketika fasilitas lebih kecil, akan lebih mudah untuk menghapusnya secara bertahap. Cara lain untuk mengendalikan permintaan puncak adalah dengan meminta kerjasama masyarakat untuk membantu mengurangi pengurangan energi, khususnya energi listrik. Next. Inovasi teknologi. Dalam hal ini, inovasi teknologi berarti mengembangkan teknologi yang memungkinkan infrastruktur beroperasi di wilayah yang jarang penduduknya dengan biaya minimal. Layanan transportasi, misalnya dapat memenuhi permintaan secara optimal dengan kombinasi layanan bus dan berbagi mobil yang dapat mengaktifkan penjadwalan variabel yang dinamis. Pengemudi otomatis dan drone dapat mengurangi biaya personal untuk pengiriman barang. Teknologi yang memantau apakah penerima berada di rumah dapat digunakan untuk merencanakan rute pengiriman dan mengurangi pengiriman ulang. Dengan cara ini, kita harus menggunakan data, IT, dan robotika untuk menurunkan biaya layanan publik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.